Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, hari Selasa 26 Januari 2001. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami memahami apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 23, demikian firman Tuhan tertulis. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini kita menyelenggarakan ibadah secara online. Kita beribadah dari rumah. Ada yang merasa bahwa ibadah seperti ini kurang benar. Perasaan ini bisa dipahami karena kebiasaan kita yang selalu datang ke gereja. Dengan datang ke gereja, kita bisa mengatur pikiran dan perasaan kita agar berada dalam suasana hikmat dan kusyuk. Berbeda dengan di rumah, pikiran dan perasaan kita secara otomatis diatur untuk bersantai, beristirahat, atau bercengkrama dengan keluarga. Bagi mereka yang bisa mengatur pikiran dan perasaannya di rumah seperti saat berada di tempat ibadah, perasaan kurang hikmat dan kusyuk ini tentu tidak dirasakan olehnya. Bahkan mereka bisa merasakan suasana ibadah yang sama sekalipun berada di rumah. Melalui kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, kita diingatkan kembali bahwa dimanapun kita berada, sebetulnya kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam kebenaran. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Allah dan dengan orang-orang percaya di belahan dunia yang lain. Pemahaman teologis tentang ibadah ini tentu bukan bertujuan melegitimasi atau melegalkan
sebuah tindakan untuk tidak beribadah ke gereja. Bukan untuk maksud seperti itu. Pemahaman ini untuk mengantarkan kita bahwa dimanapun kita berada, kita tetap bisa merasakan suasana ibadah dan keterhubungan dengan Tuhan. Ibadah dalam bentuk perjumpaan di gereja adalah ciri khas kekristenan yang mesti kita pelihara. Mengapa? Karena demikianlah hakikatnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Kita adalah makhluk yang bisa hidup melalui perjumpaan. Dalam suasana pandemi ini, kita menunda peribadahan itu, bukan menggantikannya. Saudaraku, dengan memegang pemahaman bahwa Roh Kudus mempersatukan kita dimanapun kita berada, agar kita dapat beribadah dalam kebenaran, pemahaman spiritualitas kita semakin diperluas dan diperdalam. Dimanapun kita berada, kita bisa mengatur pikiran dan perasaan kita agar suasana hikmat dan kusyuk bergereja tetap muncul. Kita bisa bayangkan saat kita di kantor, kita merasakan hikmat dan kusyuk yang sama sehingga cara kita bekerja pun jadi terasa berbeda. Saat kita berada di rumah, kita merasakan hikmat dan kusyuk seperti di gereja. Sehingga apapun yang kita lakukan di rumah, kita merasakan suasana rohani. Saudaraku, marilah kita membentuk suasana bergereja di rumah kita. Kita tentu merindukan perjumpaan di gereja. Tetapi di masa sekarang ini, kita perlu bersabar dan terus menanti dalam pengharapan. Kiranya Tuhan menuntun kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa sesungguhnya ketika kami berada dimanapun, Engkau mempersatukan kami di dalam roh, sehingga kami dapat beribadah dalam kebenaran. Kami merindukan perjumpaan di dalam peribadahan kami saat hari Minggu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memelihara kerinduan kami ini, sehingga ketika pandemi ini telah usai, kami dapat kembali berjumpa satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur, dan saling berbagi firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk kami sebagai suami di rumah, supaya kami dapat menjadi teladan yang baik di dalam rumah, menjaga kehidupan keluarga kami agar senantiasa terpelihara imannya kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan berkat bagi keluarga kami. Biarlah kami juga menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak, menjadi ayah yang penuh kasih sayang,
dan kelembutan hati. Kami menjauhkan diri dari seluruh tindakan kekerasan ataupun kata-kata yang melukai istri dan anak-anak kami. Kami berdoa sebagai seorang istri agar kami pun juga bisa menjadi teladan bagi suami dan anak-anak kami, supaya hidup kami benar-benar dapat menjadi mercusuar, menjadi pengingat bagi suami dan anak-anak kami jikalau hidup mereka mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah kami kesabaran agar kami juga dapat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam kehidupan rumah tangga ini. Kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan tangan kami, agar melalui pekerjaan yang kami kerjakan, berkat Tuhan pun juga datang bagi kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami, mereka yang berada di rumah, masih dalam usia sekolah, masih dalam pendampingan kami dalam masa-masa pertumbuhannya. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami, agar anak kami ini dapat terdidik menjadi anak yang takut akan Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan membangun kehidupan bangsa dan negara. Terlebih mereka rindu untuk melayani Tuhan di gereja nantinya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang berada di luar kota, yang menempuh studi atau bekerja di sana. Kiranya Engkau pelihara mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, lindungi mereka, agar pergaulan mereka senantiasa dalam kekudusan Tuhan. Berkati pekerjaan tangan mereka, agar mereka diberkati oleh Tuhan hidupnya, dan kehadiran mereka memberkati setiap orang di tempat di mana mereka bekerja. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih menempuh studi dengan metode pendidikan sekolah jarak jauh dengan metode online. Biarlah mereka dapat tetap memperoleh ilmu pengetahuan. Mereka tetap dapat membekali diri mereka di tengah segala keterbatasan di saat mereka menuntut ilmu ini. Tuhan, berikanlah juga kesabaran kepada guru-guru agar mereka dapat mendidik murid-muridnya juga dengan baik dan dapat berbagi ilmu pengetahuan di tengah masa-masa sulit untuk membagikan ilmu pengetahuan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan pertemukan kami dengan mereka yang mengasihi Tuhan dan mendukung kami dalam karya-karya kami. Kami percaya bahwa Dia yang datang nanti adalah Dia yang memang Tuhan telah pilihkan dan telah Tuhan tentukan bagi kami untuk mendampingi hidup kami. Kami berdoa bagi pasangan muda hidup berumah tangga, di mana mereka mulai menanti hadirnya seorang buah hati. Jikalau Tuhan berkenan, kami percaya bahwa Tuhan akan menghadirkan buah hati itu. Jikalau tidak, kami percaya Tuhan bahwa sukacita yang lain akan datang dari Tuhan, memenuhi mereka sehingga mereka dapat senantiasa berbahagia sebagai keluarga dan tetap dapat mengucapkan syukur untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bagi mereka yang dimana istrinya sedang mengandung, menanti kelahiran sang anak, kami percaya Tuhan akan melindungi sang ibu beserta bayinya agar proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan jauhkan mereka dari segala sesuatu yang bisa membahayakan sang ibu dan sang anak. Berkatilah para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan yang berperan dalam proses persalinannya nanti, agar proses persalinannya nanti aman dan selamat bagi sang ibu dan anak. Bagi kami, orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, kami percaya Tuhan akan memberkati dan menjaga mereka di usia lanjut mereka, agar mereka senantiasa tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan sebagai sahabat mereka dan tetap terhibur serta bersukacita dalam menjalani hari-hari mereka. Bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka berada, baik yang kami tahu namanya maupun yang tidak tersebut dan teringat oleh kami percaya bahwa Tuhan melawat mengunjungi mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Dan jikalau Tuhan memang berkenan, Tuhan juga akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kiranya Tuhan tetap menanamkan hati yang penuh pengharapan dan iman kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka adalah rancangan damai sejahtera. Kami berdoa untuk kehidupan gereja kami
di mana kami beribadah, di mana kami bertumbuh, dibekali oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong gereja kami dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani di gereja, agar Tuhan berikan ketabahan kepada mereka dalam menghadapi segala tantangan pelayanan. Kami tahu Tuhan bahwa melayani Tuhan adalah kami hidup sebagai hamba, bahkan kami hidup tidak dihargai sama sekali karena kami telah dihargai oleh Tuhan. Bahkan kami direndahkan tetapi kami ditinggikan sesungguhnya oleh Tuhan. Ajarkanlah kami agar kami tidak terjebak pada penghargaan-penghargaan yang sifatnya lahiriah. Kami percaya Tuhan akan menolong kami supaya kami tidak terjebak pada hal-hal demikian. Tetapi sebaliknya, kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa upah kami besar di surga, sebagaimana firman Tuhan tuliskan. Kiranya Tuhan juga tumbuhkan hati yang rindu untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Baik kami melayani di gereja, di tempat kerja, dimanapun kami berada, Tuhan percayakan kami untuk menjadi garam dan terang di sana. Biarkan kami benar-benar menjadi teladan bagi setiap orang, sehingga firman Tuhan dibagikan kepada mereka dan Kristus dikenali dan dipercaya oleh mereka lewat apa yang kami kerjakan. Tuhan Yesus Kristus, kami mau menjalankan hari-hari kami pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami agar apa yang kami kerjakan seturut dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan di kemana kami melangkah, kiranya kami melangkah seturut dengan langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa yang lain. Tuhan memberkati.